Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil kudus, ya Jabar, ya Khalik, ya Mutakabbir, ya Razzaq. Yang saya hormati para tokoh ulama, kesepuhan, para pemuda, para undangan, ibu-ibu yang mungkin yang masih ada di dalam rumah atau di pinggir-pinggir. Wabil khusus sahibul hajat, baik dari keluarga besar pengantin laki-laki dan juga wabil khusus dari keluarga besar pengantin wanita, yaitu Bapak Sobrun dan juga ananda pengantin yang bernama putrinya, saya selalu manggilnya Iko. Kalau putranya saudara Ananda Ma'ruf Rauf, ya, Ma'ruf Raufur Rahim. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang dimuliakan Allah, di malam yang sepi ini, yang cuma kedengaran jangkrik-jangkrik, dan alhamdulillah saya dari Tangerang, walaupun nyasar-nyasar akhirnya bisa ketemu ke sini, bisa silaturahmi. Sebenarnya saya ini sebenarnya masih ada keturunan dari keluarga dari Cikadul, karena dari almarhum abah saya. Cuma karena saya lahir dari Tangerang, jadi disebutnya orang Tangerang. Jadi alhamdulillah bisa ketemu ke daerah Pandeglang, walaupun saya tinggal di Tangerang. Bapak-bapak, para hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf sebelum saya memulai. Alangkah baiknya kita mendoakan, mohon izin kepada kesepuhan yang mungkin sudah meninggalkan kita di kampung di sini. Para tokoh ulama, para kesepuhan, kita doakan beliau yang telah meninggalkan kita, beliau adalah menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang masih diberikan umur panjang, juga diberikan kesehatan, apalagi di saat-saat sekarang sedang dalam kondisi menderita. Allah sedang menguji kita, menguji kesabaran kita, agar kita semakin beriman kepada Allah, dengan Allah memberikan peringatan kepada kita, yaitu dalam keadaan kondisi COVID-19. Mari kita doakan, kita semua, kita berdoa agar kita selamat dari segala hal-hal musibah penyakit yang sedang kita alami. Dan juga kita doakan, beberapa hari yang lalu saudara kita juga ada yang terkena musibah gempa bumi, banjir, karena beberapa hari yang lalu hujan cukup lumayan. Mudah-mudahan daerah sini selamat semua dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan di dalam surat Yasin, Maha Suci Allah telah menjadikan makhluk untuk saling berpasang-pasangan. Pak, semua ternyata yang hidup di dunia ini berpasang-pasangan. Betul apa betul?
Subhanalladzi azwaja kullaha mimma tunbitul ardu. Jadi termasuk tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Allah untuk saling berpasang-pasangan. Maka kagak aneh kalau ada pohon kedongdong laki-laki sama kedongdong perempuan. Ada pohon laki-laki, ada pohon perempuan. Pohon laki-laki biasanya kebanyakan banyak kutil anaknya. Kan gitu ya. Jadi Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan saja berpasang-pasangan. Kan begitu. Subhanalladzi azwaja kullaha mimma tunbitul ardu. Kemudian apa? Wa min anfusihim, dari kita sendiri. Allah menciptakan makhluk manusia saling berpasang-pasangan. Laki dengan laki itu jelas salah. Tapi Allah menciptakan laki dengan perempuan, laki sama perempuan, wadon sama lanang. Kan begitu. Wadon sama lanang, laki sama perempuan, cewek sama laki. Maka kagak aneh dan jangan kaget apabila kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, lanang sama lanang, wadon sama wadon, itu PA. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, PA. Jangan aneh, ada bahasa yang disebut LGBT. Pak, Bu, LGBT tahu kagak? LGBT itu lesbian, gay, biseksual, transgender. Ada nenek-nenek nanya, lesbian itu apa? Lesbian itu adalah perempuan suka sama perempuan, gay laki sama laki-laki. PA. Jangan aneh bahwa di Indonesia itu kaum LGBT sudah mencapai 2 juta lebih. Pada saat itu mereka mengadakan seminar di Bali. Kemudian pindah ke Jakarta sampai datang ke Istana Merdeka untuk minta disahkan, dilegalkan supaya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan disetujui jadi undang-undang. Nauzubillah. Ini udah keterbalikan. Kalau sudah terjadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dijadikan menjadi undang-undang, apa jadinya dunia? Ayam saja, ayam jago. Ayam jago tahu. Ayam jago pasti nikahnya dengan ayam perempuan. Seumur-umur saya gak pernah tuh lihat atau tahu ayam jago kawin dengan ayam jago. Itu ayam. Binatang yang halal. Jangankan binatang yang halal, binatang yang haram saja. Anjing, babi, itu haram. Seanjing-anjingnya anjing, tahu nggak mungkin nikah dengan sama-sama anjing laki-laki. Pasti anjing dengan perempuan, anjing perempuan. Nah, sekarang sudah banyak terjadi. Bagaimana agama sudah dirusak, dijajah dengan melalui pertama dengan para artis. Pak, Bu, artis juga kagak semua artis jahat, artis semua juga ada yang benar. Apa? Di antaranya adalah juri dangdut mania saja, jurinya SJ. Udah pakai bahasa inisial aja, SJ.
Juri dangdut mania atau dangdut yang tersebar dengan di Indosiar saja itu jurinya SJ. Ada yang nanya, Pak, SJ itu apa? Saya nggak bisa nyebutin, kalau nyebutin nanti melanggar undang-undang IT. SJ Saiful Jamil, kok disebut juga. Nah, Sangyang Jaya itu sudah dijajah agama, disingkirkan dengan cara apa? Merusak untuk menghilangkan didikan agama. Oleh sebab itu Allah menurunkan melalui agama dengan didikan Islam, dengan syariat Islam yang sudah diajarkan dalam ilmu fikih, maka ada yang namanya asbabun atau babun munakahat. Dengan cara apa? Ada yang muncul perkawinan, ada yang timbul pernikahan karena didasari dengan cinta dan kasih sayang. Maka Islam menandakan dan mengajarkan dalam ilmu fikih bahwa cinta itu, kasih sayang nggak usah berubah-berubah. Dulu waktu masih pacaran sampai kentut ditahan. Lagi pacaran kentut ditahan-tahan. Giliran udah nikah, giliran kentut prapet rot. Itu pantat kagak ada saing engselnya. Waktu lagi pacaran sampai mengetut ditahan-tahan. Giliran udah nikah. Prapet. Pantat kagak ada si engselnya. Betul, Bu? Sebab agama Islam itu menunjukkan kepada akad nikah atau pernikahan dilandasi dari kasih sayang, itu sebenarnya nggak boleh berubah-berubah. Karena kasih sayang dilandasi diawali dengan apa? Yaitu namanya akdun nikah. Pernikahan menurut syariat Islam. Maka ketika syariat Islam menurunkan dengan melalui akad nikah yang sesuai ajaran Islam, pada saat suami mengucapkan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ars goyang, malaikat mengucucurkan air mata menangis. Kenapa? Karena disitulah ketika sudah akad nikah, suami akan menanggung semua dosa-dosa istri. Jadi kalau sudah berkeluarga, istri melakukan dosa yang tanggung lakinya. Tapi kalau istri melakukan dosa yang nanggung, istri nanggung, suami nanggung. Tuh. Jadi jangan jadi laki-laki itu jangan dianggap enteng. Jadi ketika sudah mengucapkan akad nikah, saya terima nikahnya Fulan binti Fulana dengan mas kawin dibayar tunai, itu arus goyang, malaikat menangis, mengucurkan air mata, karena pada saat itulah disumpah bahwa suami yang akan menanggung segala dosanya apabila seorang suami melakukan dosa. Kata ibu-ibu, enak asik, laki gue yang menempuh dosa. Tapi jangan salah, kalau ibu-ibu melakukan dosa, ibu-ibu dapat dosa, laki juga dapat dosa. Tuh, menang mana? Menang perempuan apa laki? Sarwa baik. Kenapa? Ketika Nabi Adam keluar dari surga karena gara-gara diganggu setan makan buah kuldi, itu ada hikmahnya. Maka Allah memberikan peringatan karena akibat dia makan buah kuldi, maka ciri-ciri laki-laki ada ngejendol di tenggorokan gara-gara makan buah kuldi. Lah kalau perempuan makan buah kuldi, alhamdulillah nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, netain masa pakai dengkul? Kan gak mungkin ya. Itulah hebatnya.
hikmah daripada dikeluarkannya dari surga, tetapi akhirnya muncullah wanita, ada tanda dari makan buah kurdi, nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, netein, masa pakai dengkul? Itulah hikmah. Maka jadilah namanya persatuan antara lain dari laki-laki yang berbeda karakter dengan seorang wanita yang berbeda sifat. Disatukan dalam persatuan yang disebut akad nikah melalui syariat Islam. Bu, ibu-ibu lagi senang-senang nih. Tenang Bu, ibu tenang. Yang kalah laki-laki, masih menang ibu-ibu 1-0. Belum aja, ntar akhirnya jeblak. Nah, lalu bagaimana? Perjalanan pernikahan itu didasari kasih sayang, cinta. Salah satu jalan yang paling utama adalah bagaimana dalam suatu keluarga diisi dengan akidah Islam, yaitu iman dan agama. Kalau dalam keluarga masing-masing memiliki agama, enak. Laki pinter ngaji, bini pinter ngaji. Laki ngerti agama, bini ngerti agama. Kalau dua-duanya sama-sama ngerti agama, aman dalam sebuah keluarga. Lah kalau misalnya keluarganya tidak ngerti agama, 7 tahun pacaran, 3 bulan nikah, habis endet. Bubar. Nikah sampai ke Mekah. Sampai umroh ngabisin puluhan ratus juta. 7 tahun pacaran. Baru pulang dari Mekah sebulan 2 bulan, pisah. Karena tidak didasari dengan agama. Ada yang pesta di hotel, miliaran, ngabisin duit habis-habisan. Baru 3 bulan, Bang Toib kagak pulang-pulang. Kenapa? Karena tidak didasari dengan agama. Bu, kalau bini itu pinter ngaji, pinter sholat, laki seneng. Istri soleha, laki soleh. Ketika lagi sholat, lagi tidur dibangunin sama bini, Pak, bangun. Udah siang, sholat subuh. Lakinya bangun, mata masih unduk-undukan, namanya baru bangun tidur. Kerep-kerep, ngerayap-rayap tangannya. Ngerayap, Bu, maksudnya megang tiang, takut jatuh. Sholat. Karena lakinya sholat, dia pinter agama, dia pernah ngaji. Katanya kalau jadi sholat, jadi imam, ketika habis baca surah Fatihah, baca ayat, baca surat, 1 ayat saja sah. Namanya lagi subuh, ngantuk. Ketika lagi sholat, suaminya Allahu Akbar. Bini yang ngomong Allahu Akbar. Ada anaknya masih ingusan, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah gitu baca Yasin. Yasin, bini nyeletuk, lah set bujuk, udah siang Pak, baca Yasin sholat subuh. Karena lakinya ngerti agama, katanya kata gurunya, kalau habis baca Fatihah boleh baca 1 ayat. Yasin, Allahu Akbar. Dia set dikirain lama, nggak taunya cuma segitu doang katanya. Jadi gitu. Kalau suami ngerti agama, enak. Istri ngerti agama, enak. Sebab kalau dalam sebuah keluarga harus banyak berdoa. Kenapa? Sholat itu penting. Karena sholat itu dalam as-sholatu lughatan ad-du'a. Barang siapa yang berdoa, sering banyak berdoa, kemudian dia sholat.
Barang siapa yang sholat dan berdoa, itu berarti dia sedang rajin berdoa. Maka kalau misalnya mau minta, ya baik ngomong. Kalau misalnya mau minta nggak pakai ngomong, sama aja bohong. Minta dengan cara gerakan, dengan cara apa? Maka sholat itu dalam syariatnya adalah muftatahatun bitakbir wa muftatahamatun bitaslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau misalnya minta kagak pakai ngomong, cuma pakai gerakan, repot bu. Pak, punya anak laki-laki, pengen minta dibeliin motor, datang depan bapaknya, anaknya ngomong kagak, cuma minta pakai gerakan. Bapaknya bingung, itu anak motor apa mau sepeda? Bininya pengen minta dibeliin cincin, sama bapaknya cuma masih kode, nepak tangannya. Kata bapaknya, ngapain itu tangan telunjuk dipegangin bulat dimasukin? Kata bapaknya, ngapain nanti malam aja? Karena kagak paham, maksudnya minta dibeliin cincin, kagak ngomong cuma gerakan, kan ribet. Maka di dalam syariat Islam itulah yang paling utama adalah meminta dengan gerakan dan dengan ucapan. Jadi kalau dalam satu keluarga komunikasi kagak pernah ngomong, ribet sama orang, kayak dalam satu keluarga lakinya mikirin bini punya anting satu, bapaknya punya motor satu. Kata suaminya, aduh bini gua kasihan amat, ini punya anting cuma satu. Dia beli anting diganti karena dia jual sepeda motor. Jual sepeda motor kagak bilang-bilang sama bini, dibeliin antingnya, dipakai buat bininya. Kata bapaknya suaminya, mak, neng, nih anting, kan bapak ngelihat neng nggak pakai anting sebelah, dikasih anting. Bininya bingung, lah ini kok bapak motor pada kemana? Biasanya ada motor, kok nggak ada motor? Bininya kasihan sama suaminya, dia jual anting sebelah lagi, dibeliin ke motor, akhirnya kagak nyambung. Maka dalam keluarga itu harus saling ada komunikasi. Jangan pada diam-diam. Maka dalam keluarga itu, dalam sebuah perkawinan itu ada kasih sayang, mawaddatan warahmah. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa keimanan dengan penuh kasih sayang berdasarkan agama. Kalau bini pinter ngaji enak. Ketika habis sholat subuh, bini ngaji. Di malam Jumat, bini ngaji Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lakinya masuk ke dalam kamar. Berhenti. Shadaqallahul azim. Ngerti. Bini yang ngerti, beriman, yang soleha, ngerti, paham. Udah gitu anaknya lagi nangis, pengen netek. Namanya lagi pakai mukena, lagi ngaji, diterusin. Pas di tengah-tengah ngaji, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Anaknya nangis, pengen netek, ditetein, masukin ke dalam mukena. Boleh lanjutin. Tanzilul azizir rahim, kejepit. Nggak taunya kegigit. Ada bocah di dalam mukena kegigit. Jadi enak kalau dalam sebuah keluarga suami istri saling cinta dengan penuh kasih sayang dan iman. Di antaranya adalah istri yang mengerti agama. Lalu dengan apa lagi? Bu, namanya pengantin baru sih enak. Ketika habis akad nikah, sebulan 2 bulan masih enak. Makan suap-suapan. Giliran sudah punya anak 2, giliran suaminya sakit, boro-boro disuapin, yang ada sambil ngedumel. Disuapin, nih makan nih, kalau nggak mati lu. Ngedumel bininya. Kalau bahasa Sundanya, bapak lu beta, kata siapa, modal. Itu udah punya anak. Waktu lagi pacaran, di taman asik, suap-suapan. Perasaan nggak merasa
Banyak orang pokoknya hidup rasanya dunia milik berdua. Apalagi waktu dia pacaran, lagi rame-ramenya pakai sistem Facebook, dia bikin status di tengah malam hari penuh dengan kesunyian. Karena saking kangen sama pacarnya, kupandang rembulan, akhirnya kucurahkan di dalam hati, kutuliskan di atas kertas, aku curahkan indahnya di malam hari jika engkau ada di samping aku. Boleh aku mencintaimu karena mencintai itu boleh saja dan halal. Aku tunggu engkau sampai aku rambut berubanan. Ditulis Markona sayang, hashtag Markona sayang. Nenek nanya, hashtag apa? Pager nek. Sampai itu di Facebook, di status dia tulis. Tuh zaman sekarang, kalau dulu kagak ada status-statusan. Karena saking cinta, kadang pada saat sedang pacaran, sudah nikah, nanti ketahuan ketika sudah mengucapkan ijab kabul akan ketahuan, setahun 2 tahun akan ketahuan ciri khas kebenaran laki-laki, ciri-ciri adat laki-laki akan ketahuan, adat perbininya juga akan ketahuan. Kalau sudah tahu setahun 2 tahun bisa akan ada melayang, piring melayang, kenceng melayang, sampai sabun melayang. Apalagi kalau sudah 4 hari beras kagak ada udah manyun aja. Kalau lagi masih pengantin mau baru enak di mana-mana. Apalagi waktu lagi pacaran. Waktu pacaran mau kondangan baju seragam, ada becek hujan. Oh sampai bilang, "Ayang, hati-hati ayang. Ecek jalannya ecek, hati-hati." Coba pas giliran udah nikah, udah punya anak, bininya minta dianterin, "Pak, ayo kondangan." Seorang langsung sendiri ngomel. Giliran pulang, "Pak, tadi emak kata mama jatuh dari batu lu botok butak." Gitu. Kalau lagi pacaran, sampai dipegang, "Hati-hati ayang, Beb." Segala sesuatunya kalau lagi sedang pacaran itu enak aja. Tapi ketika sudah menikah, godaannya semakin banyak. Bu, hati-hati. Kalau laki-laki, ibu-ibu kurang memberikan rasa nikmat di depan suami, artinya bu, kurang dandan, hati-hati. Hati-hati aja. Tiba-tiba karena lakinya udah bosan lihat bininya setiap datang ke rumah rambut ngegumbar, udah banyak kutunya, bau keringat, laki-laki akhirnya bingung, aduh pusing amat punya bini. Godaannya banyak. Godaannya apa? Ada cewek Belandanya apa? Belanda Depok. Enggak betah di rumah. Akhirnya bininya ngedumel. "Biasanya tak suka begini, aku curiga, aku cemburu." Kadang ngeliat lakinya biasa nggak pakai minyak wangi. Udah gitu kagak betah, nggak pulang. Akhirnya bininya ngomong sambil nyanyi. Kan begitu. Aku telepon gak diangkat-angkat, aku SMS kagak dijawab-jawab. Kawin lagi, akhirnya laki betah di luar, kagak pulang-pulang, akhirnya bininya ngalah. Merasa tersisih, cantik memang aku akui usiamu. Kan begitu, karena merasa tersisih. Kalau udah tersisih, ngalah, aku terima, aku mengalah. Karena udah ngalah, akhirnya meriang. Aku meriang. Ya susah. Innalillahi. Tuh, makanya rajin. Jangan cuma mau kondangan doang. Giliran mau kondangan pakai minyak wangi, ketek dengan sebelah, pakai minyak wanginya beda-beda. Sampai ke muka, bibir, lipstik, wow. Tebal-tebal, pakai bedak tebal. Ditanya mau kemana? Kondangan. Giliran di rumah, badan udah bekas kerikan, udah gitu bau bawang lagi. Yang satu bau minyak kayu putih, lehernya bau minyak tanah. Laki gimana mau betah? Udah gitu tidur di tengah-tengah deket TV. Udah rambutnya umbrayan, udah tidurnya ngorok. Laki mana mau betah? Maka
Apa ciri-ciri seorang istri yang soleh? Jadikan seorang istri yang soleh dengan cara apa? Melayani suami itu dengan baik, dengan ikhlas dan iman dan berakhlak. Apa contohnya? Ketika di rumah ibu, kalau di dapur harus melebihi jadi pembantu. Ketika di ruang tamu jadilah sebagai ratu. Suami datang berikan dengan senyuman, molek bibir pakai lipstik, datang suami cium tangan, cikipak cikipi, cium kanan pipi kiri, senyum, disediakan makanan dan minuman. Ketika itu di kamar jadilah seperti pelacur, goyang dompet silakan, nggak apa-apa buat laki, halal, yang haram buat orang lain, nggak apa-apa bu. Di dapur melebihi pembantu, di ruang tamu melebihi ratu, di kamar melebihi artis. Betul bu? Ini keterbalikan. Makanya hati-hati. Laki-laki kalau nggak betah di rumah. Laki-laki kahayaan gak baik kita. Dan itu memang godaannya. Semakin lama manusia ketika menginjak perjalanan kehidupan suami istri, semakin berat ujiannya. Sebab kenapa? Ketika manusia sudah menginjak dalam sebuah keluarga mawaddatan warahmah, itu ada namanya ujian. Bu, yang namanya orang mau semakin meningkat derajat itu pasti ada ujian. Nggak ada istilah orang naik kelas atau pengen sukses nggak ada ujian. Di mana-mana pasti diuji. Suami istri diuji, setahun 2 tahun diuji, kuat apa kagak? Kan begitu, diuji dulu. Kuat apa kagak untuk mental dalam sebuah keluarga? Allah menguji dengan cara apa? Itu tadi godaannya banyak dari suami. Tapi gara-gara perempuan. Nah, ini penting. Ini bukan buat anak muda atau bukan buat pengantin baru, buat kakek-kakek, nenek-nenek juga sama aja. Kan begitu ya? Maka dari itu penting dalam sebuah rumah tangga harus ada keimanan, di antaranya adalah agama. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah kebahtera keluarga, indahnya keluarga, enaknya keluarga, bukan karena rumah mewah, bukan karena mobil banyak, bukan karena punya sawah banyak, bukan karena punya bangunan yang banyak, bukan karena istri yang cantik muka saja, bukan karena punya harta segala-galanya. Tapi kata Rasul, namanya keluarga akan bahagia dunia akhirat. Di antaranya dalam sebuah rumah ada kalimat baiti jannati. Apa itu? Di dalamnya adalah nawiru buyutakum bil Quran wa tilawati Quran wa bis sholat. Jadi dalam keluarga akan indah dirasanya, walaupun rumah itu gubuk, walaupun tidur hanya dengan tikar, tapi dalam sebuah rumah diterangi dengan rasa iman, yaitu adalah ibadah dan dengan isi Al-Quran. Kalau rumah itu walaupun gubuk, diisi selalu ada pengajian, suara terdengar, suara kalimat Allah, indah rasanya sampai dunia akhirat. Tapi kalau rumah itu kagak ada Quran, kalau rumah itu Qurannya tidak ada, kalau rumah itu tidak ada yang pernah mengaji, ibarat rumah itu neraka di dunia. Apalagi nanti kalau sudah meninggal. Na'udzu. Bu, seretnya keluarga. Kalau dalam keluarga bapaknya kagak doyan sholat, maka itu akan seret rezeki karena bapak. Kalau dalam keluarga akan seret apabila bininya kagak pernah sholat, maka akan seret karena rizki akibat bininya. Kalau dalam sebuah keluarga anaknya nggak pernah ngaji, maka akan seret akibat karena anaknya. Maka kata Rasul, baiti jannati harus diisi karena rasa indahnya surga itu dengan selalu rajin sholat dan ngaji. Bapaknya kagak bisa ngaji, berarti bininya harus bisa ngaji.
Ibunya kagak bisa ngaji, bapak kagak bisa ngaji, anak yang bisa ngaji, yang bisa mendoakan bapak ibu ketika bapak ibu sakaratul maut. Bapaknya nggak bisa ngaji, yang ngajiin anaknya. Bapaknya nggak bisa namanya talil, yang talilin anaknya. Bu, itu namanya sakinah mawaddah baiti jannati. Kalau bapaknya doyan dangdut goyang dompet, bininya juga sama, anaknya doyan enggak, doyan minum segala macam, maka itu bukan surga segala-galanya, tapi jadi neraka. Bahaya, Bu. Maka jangan aneh kalau seandainya dalam sebuah keluarga apabila bini bisa bunuh laki, laki bisa bunuh bini, anak bisa bini atau bisa bunuh bapak, bisa bunuh ibu. Maka Rasulullah SAW sudah jelas keras menetapkan bahwa sesungguhnya dalam keluarga itu adalah harus diisi dengan akhlak dan agama. Sebab sholat itu yang paling utama. Jangan sampai ketika sholat bolong-bolong, giliran mau sholat apalagi sibuk dengan kerjaan. Berangkat dari rumah, berangkat kerja. Ketika kerja di siang hari ditanya, kenapa belum sholat? Repot. Siang sholat zuhur kesiangan. Ketika itu pulang sholat asar nggak keburu di jalanan, asar di jalanan sampai ke rumah maghrib, maghrib kecapean sampai itu isya ketiduran. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sholat zuhur alasan kesibukan, sholat asar alasan di jalanan, sholat maghrib alasan kecapean, sholat isya alasan ketiduran. Udah mati aja udah sekalian. Nggak bisa sholat, nggak apa-apa, ikutin. Dengan cara apa? Tanya sama orang yang ngerti sholat. Sholat pun ada caranya. Kenapa laki-laki sholat kalau ketika sholat kakinya harus ada sejengkal? Sebab kalau laki-laki sholat kakinya agak rapat, kejepit. Kalau perempuan sholat kakinya agak lebar, salah, harus rapat. Laki-laki harus lebar. Kenapa kalau laki-laki harus rapat, maka kejepit. Perempuan harus rapat. Kalau lebar, kena angin. Maka itu ada caranya sholat. Jangan sampai ketika lagi sholat, tangan Allahu Akbar, tangan muter-muter, sampai muter. Allahu Akbar. Sebab yang namanya sholat adalah ketika kita mengucapkan takbir kemudian diawali dengan niat, maka pada saat itulah kita sudah berjanji di hadapan Allah dengan khusyuk kita melakukan sholat karena Allah, maka disitulah kita sudah mulai. Ya, Bu. Kalau ibu nggak pernah sholat itu seret rezeki. Bapak nggak pernah sholat seret rezeki. Maka ajarilah anak-anak kita untuk belajar agama. Ibu negur Pak sholat, biarin marah juga. Pak sholat, biarin marah juga. Yang penting dia sholat daripada kagak sholat. Kalau dalam sebuah keluarga kata Rasulullah menjadi dilaksanakan kata Rasulullah seperti itu, maka insya Allah baiti jannati akan muncul di situ. Jangan dianggap enteng. Sebab kenapa? Pernikahan diawali dengan akad nikah, dengan ijab kabul. Saya terima nikahnya, itulah menjadikan sebuah perjanjian kita kepada Allah. Sebab amanat Allah menyampaikan melalui Rasulullah bahwa tanggung jawab seorang bapak, seorang ibu yang terakhir adalah mengawinkan putra-putrinya. Maka disitulah sudah putus tanggung jawab seorang tua terhadap anaknya.
Lalu bagaimana? Tinggal anaknya yang melaksanakan bagaimana bahtera kehidupan dengan cara melalui proses perjalanan Rasulullah. Maka kata Rasulullah, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Jadi harus diikuti. Jadi kalau tidak mengikuti jalan Rasulullah, maka dia sudah dikatakan murtad. Jadi kalau ada orang yang mengakui bahwa dirinya lebih hebat dari Nabi, itu murtad. Jadi ajaran Rasulullah itulah yang dipakai. Jadi jangan main-main dengan akad nikah seperti itu. Karena itu adalah ajaran yang sudah diterapkan dalam ilmu fikih yang di bab akdun nikah, babul munakahat, yang disitulah sudah terdiri bahwa perjanjian kita kepada Allah. Maka kata Rasulullah sudah menyampaikan melalui kepada umatnya, hunna libasun lakum wa antum libasun hunna. Pakaian wanita atau pakaian wanita, pakaian istri adalah milik laki-laki. Pakaian laki-laki adalah milik istri. Artinya laki-laki dengan istri harus sama-sama saling menutupi aurat. Sebab aurat itu nggak boleh diumbar-ambir. Istri harus bisa menutupi aurat suami. Suami harus bisa menutup aurat istri. Artinya bini nggak boleh ngomongin kejelekan suami kepada orang. Laki juga kagak boleh ngomongin bini di depan orang. Karena keburukan kita kalau diomongin kepada orang, berarti kita membuka aurat. Kata laki, bininya bilang begini, Pak, walaupun engkau hitam pekat, jelek kuntet, tapi engkau adalah raja bagi aku. Tuh, itu Bu. Kata bininya, Pak, walaupun Bapak kata orang hitam jelek kuntet, tetap Bapak adalah raja bagi aku. Gitu. Lalu bapaknya ngomong, Mah, walaupun Mama kayak buntelan kentut, kata orang gak apa-apa, yang penting kau adalah ratu bagiku. Begitu. Ada gak? Boro-boro. Pak, kalau bini sakit dibawa ke dokter kagak bakal sembuh-sembuh. Bini sakit dibawa ke puskesmas kagak bakal sembuh-sembuh. Bawa ke toko emas beliin 20 gram. Kalau gak jingkrak-jingkrakan susah. Kalau bini sakit dibawa ke dokter kagak bakal sembuh-sembuh. Bawa aja ke toko emas, suruh milih 20 gram. Bu, kalau nggak panasnya pada hilang semuanya, seneng. Bu, kalau bapak lagi ngambek, nggak usah pusing-pusing. Tarik bawa ke kamar, tidurin. Pak, ayo mau ngapain? Begitu, nggak apa-apa, halal. Itulah yang namanya istri yang soleha. Bapak yang soleh. Gampang sebenarnya ngebayin bini. Cuma juga salah juga, pengen bini suruh cantik, pengen bini suruh ini segala macam, tapi suaminya masa bodoh sarwa kene. Harus adil. Itulah yang dinamakan mawaddatan warahmah, saling cinta dan kasih sayang. Susah memang untuk menciptakan mawaddatan warahmah. Sebab pernikahan awal bulan pertama enak, bulan kedua enak, bulan ketiga enak. Nanti kalau sudah setahun 2 tahun piring melayang, 2 tahun lagi piring pecah, kenceng pecah, tahu-tahu pisah. Itu sudah banyak terjadi. Apa itu tidak mungkin? Bisa terjadi kalau kita dalam suami istri tidak bisa sambil menjaga diri. Jadi wajar kalau dalam sebuah rumah tangga selalu ada perbedaan pendapat. Tetapi kita harus bisa sambil membawa diri dengan keimanan. Susah memang, Bu. Itulah. Tetapi tantangannya adalah akhirat, dunia akhirat, surga apabila kita bisa membawa diri dalam suami istri. Bu, Pak, mau nggak jadi orang yang soleh? Ibu mau nggak ikutin ajaran Rasulullah?
Karena itu akan menaik derajat suami istri apabila menjalani hidup itu dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu bagaimana dalam sebuah keluarga ditanamkan? Selain kita harus menanamkan ilmu agama, juga harus menanamkan bagaimana kita membina rumah tangga dengan sama-sama akhlak. Akhlak bagaimana? Suami nggak boleh terlalu ringan tangan terhadap istri. Istri juga nggak boleh ringan tangan terhadap suami. Suami juga nggak boleh ngomelin bini. Bini juga nggak boleh ngomelin suami dengan cara tidak sopan. Bagaimana caranya? Sebab mendidik istri atau istri akan dinilai baik oleh orang lain tergantung bagaimana mendidik suami terhadap istri. Jeleknya istri, jeleknya suami tergantung bagaimana seorang istri membina atau mengajarkan kepada suami. Ada cerita, Bu. Ada perempuan, wow, sopan banget. Udah cantik, pakaian rapi, di mana-mana di rumah baik, di luar ada orang ngomong, itu bini siapa? Subhanallah, sopan amat. Itu bininya RW. Ada RW. Ibu-ibu nanya, itu bini siapa sih? Emang kenapa, Bu? Sopan amat itu ya. Pakai pakaian rapi, pakai lipstik, rapi, sopan, sama siapa aja ngobrol enak. Emang bini siapa? Bininya RW. Tapi ada lagi kebalikannya. Orang nyeletuk, itu bini siapa sih tuh? Judes amat, itu malin, udah gitu jelek, bunteran kentut, galak bener siapa? Emang bini siapa? Bininya RT. Ya, bini RT. Kasihan deh lu. RT isinya mah nggak ada, no, RT di laut. Gebang Raya. Iya. Orang lihat, bini tuh cantik amat. Bini siapa? Bini RW. Subhanallah. Aduh. Giliran aja. Itu bini siapa sih? Udah galak, judes, manyun aja mau. Bini siapa? Bini RT. Di sini mah nggak ada, baik-baik, Bu. Nggak ada di sini mah, ada di kampung sono. Apa tidak terjadi? Ada. Itu kejadian alam. Rasulullah saja banyak godaannya. Para nabi itu banyak godaannya. Suami istri banyak bertengkar. Tapi seumur-umur sahabat Nabi pernah bilang, selama saya tinggal bersama Rasulullah, dia menyampaikan bahwa nggak pernah lihat Rasulullah ribut. Nggak pernah tuh piring melayang. Nggak pernah kenceng punceng. Nggak pernah gayung lempar ribut, nggak pernah lihat Rasul seperti itu. Itu Rasul. Tapi Rasul juga sama. Rasul juga manusia. Sama. Nabi berdarah, kita berdarah. Nabi lapar, kita lapar. Nabi. Kalau malaikat nggak bisa disamain. Malaikat kagak doyan duit. Kagak perempuan juga kagak doyan. Malaikat. Kalau Nabi, godaan ada, ujian ada. Tapi Nabi bisa mendidik istrinya dengan secara baik. Lalu apakah kita tidak bisa? Bisa. Dengan cara apa? Ikuti. Maka ada kalimat, an-nikahu sunnati, faman rogiba an sunnati laisa minni. Ikuti dengan cara Rasulullah. Ustaz, sulit. Memang sulit. Memang susah. Tapi kita paling tidak dengan cara apa yang sudah diajarkan Rasulullah, ikuti dengan sepaling tidak bagian-bagian yang diajarkan oleh Rasulullah, itu kita sudah bisa menerapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai dalam suami istri, kalau lagi pacaran, berapa duit aja kita royal. Pacarnya pengen beli ini, dia beliin. Pengen beli ini, dibeliin. Wah, segala macam, nggak punya duit, bisa kemana-mana, ada. Udah menjadi suami istri, bininya pengen minta uang buat jajan, ditanya, Pak, beras di rumah udah habis. Ini habis. Lu minta duit sama gua aja kagak punya duit, gua udah habis-habisan bayar utang kemarin, nyalon lurah aja kagak dapat apa, udah bayar utang kagak bisa. Udah gitu buat nyalon RT kagak punya, apalagi nyalon dewan. Lu minta sama gua, pusing-pusing amat. Udah sana minjem ke sana. Bininya pinter. Pas suaminya pergi, dia masuk ke dalam kamar, dia ambil dompet. Nah, ada duit 100.000. Tadi bilang kagak ada. Bininya pinter.
Bini lagi keluar, dia beliin tuh, beli makanan, beli ayam, beli ini 100.000, dia belanjain. Jam 12 siang suami datang pulang ke rumah. Neng, bapak lapar. Ayo makan. Buset. Katanya tadi gak punya duit, sekarang itu ada ayam. Tenang pak, ada rezeki nomplok. Dimakan sama lakinya. Ditanya, duit dari mana itu? Duit haram. Duit haram. Kok harap iya? Tapi dosa kita berdua. Emang kenapa? Lah gua ngambil duit dari bapak, dari mana? Dari dompet. Buset dah. Duit 100.000 lu ambil. Lah habis diminta dari tadi susah. Boleh ngambil duit lakinya, kagak bilang-bilang. Kalau memang bininya minta pada saat itu nggak dikasih-kasih. Jangan bener aja bu. Gitu. Jadi harus pintar-pintar. Jadi nggak boleh juga memang seorang suami dengan prinsip, maka pak cari bini itu harus pintar nyari duit. Pintar nyari duit. Harus begitu, pintar nyari duit, punya laki disembunyiin, dicari-cari. Harus cari bini yang pintar cari duit. Giliran duit suami disempilin juga, bisa cari. Itu pintar cari duit. Bini yang pintar ngambil duit. Itu pun kalau memang lakinya pedit, korek, bakhil, sontoloyo, kabina-bina teuing. Masa iya saperan gua kira kagak pernah ngasih sama sekali. Kabina-bina dosa. Makanya dalam keluarga, kalau laki tidak bisa mencoba di seberang istri, dosa yang menanggung suami. Tapi kalau bini yang melakukan dosa, dua-duanya mendapatkan dosa. Enak jadi perempuan. Giliran kagak enaknya juga sama bu. Berarti harus sama-sama adil. Sebab Rasulullah mengajarkan seperti itu adalah bukan main-main. Oh, laki-laki nyengir kan. Lalu dengan apa lagi kita membina dalam sebuah keluarga? Maka tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hunna libasun lakum wa antum libasun hunna." Baju suami adalah milik istri, baju istri adalah milik suami. Artinya adalah sama-sama mengayomi. Kaki kanan melangkah, kaki kiri melangkah. Kalau kaki kanan melangkah ke depan, kaki kiri ke belakang, ribet. Harus sama-sama mengayomi. Suami kaki kanan, istri kaki kiri. Jadi sama-sama seirama, senada. Seperti layaknya lagu Roma Irama. Ketika istri sudah meninggalkan kita, rasa kita kehilangan. Maka rasa kehilangan karena kita cinta terhadap istri, merasa dihilangkan dengan istri, maka akan muncul rasa kehilangan. Disitulah akan muncul rasa cinta dan kasih sayang, karena di dalamnya diterapkan dalam ilmu agama. Ini sangat penting. Karena agama tidak bisa dilepaskan. Di antaranya adalah agama itu akan hancur karena akibat dijajah dengan perlahan-lahan, dengan cara mengikiskan ilmu agama, dengan cara menjajah anak-anak kita, menjajah keluarga, dengan cara menghilangkan agama Islam, agar ajaran Islam hilang demi sedikit, dimasuki ajaran-ajaran yang sifatnya untuk melanggar aturan agama. Sekarang banyak orang yang pintar menutupi keburukan, pada pintar mengemas segala sesuatunya. Yang halal, yang haram jadi halal, yang halal kagak dipakai, yang haram dijadikan halal. Karena itu manusia sudah hilang akal, karena itu manusia sudah hilang iman, karena itu manusia sudah hilang agamanya. Jangan merasa rugi ketika kita menikahkan anak kita, walaupun ketika kita tidak memiliki apa-apa. Kalau sudah waktunya, nikahkan. Jangan nunggu lama-lama. Kalau udah nunggu lama-lama nanti buru-buru peot, repot. Kalau sudah waktunya, memang itu sudah harus laksanakan. Insya Allah, gak usah takut gak ada rezeki mengawinkan anak. Gak usah takut gak ada punya uang untuk menikahkan anak.
Insya Allah kalau niat kita menikahkan anak, seorang tua berarti itu adalah orang tua yang mengerti agama. Berarti sudah waktunya saya harus menikahkan anak. Daripada anak itu tidak dinikahkan, hidup bergaul bersama-sama, bertahun-tahun berhari, akhirnya muncul namanya anak kagak punya bapak. Sebab diantaranya dalam syariat Rasulullah, bahwa diantaranya adalah seorang bapak mendapatkan pahala ibadah, diantaranya adalah menikahkan putra putrinya walaupun kita tidak memiliki modal apapun. Modalnya adalah iman dan takwa. Insya Allah Allah memberikan rezeki ketika kita niat kita karena menikahkan anak kita adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu. Karena yang namanya nikah itu, Bu, ketika akan nikah dilaksanakan, semua orang menyaksikan, disitulah malaikat akan melihat. Jadi ketika akan nikah, malaikat ada, harus lihat, kemudian air kita menambahkan air mata ketika anak kita dinikahkan. Disitulah rasa kita seorang tua berpisah dengan anaknya. Disitulah kita akan melihat bagaimana cobaan rintangan anak kita ketika mereka sudah melakukan dalam melangkah kehidupan suami istri, ditinggal dari orang tua, jauh untuk berhidup, untuk berumah tangga, hidup mandiri. Disitulah akan kelihatan ujian dan mental. Disitulah yang Allah uji dengan bagaimana caranya. Diantaranya pernikahan itu adalah ibadah. Ketika ibadah itu akan diuji, manusia semakin tinggi derajat, maka semakin tinggi ujian dan cobaan. Kiai yang goda juga sama, setannya beriman. Ustadz juga sama, yang goda ustadz yang setan yang beriman, setan ustadz. Preman yang goda sama, setan preman. Kiai semakin tinggi godanya, ya setan kiai. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, maka di dalam ilmu tauhid ada yang namanya iman, Islam, ihsan. Orang kalau sudah namanya beragama Islam, belum tentu dikatakan orang yang namanya muslim. Orang beragama Islam belum tentu dikatakan namanya muslim. Sebab kalau orang sudah dikatakan Islam, ya dia Islam. Sholat kagak, puasa kagak, belum dikatakan muslim. Tapi kalau orang sudah dikatakan muslim apabila dia sudah melaksanakan beberapa rukun Islam. Ketika dia sudah menjadi muslim, maka dia harus mencapai menjadi orang yang beriman. Sebab orang beriman pasti beragama Islam. Orang muslim belum tentu dikatakan orang beriman. Ya, dia beragama Islam. Ya, dia sholat. Ya, dia puasa. Ya, dia pergi haji. Tapi kalau keimanannya al-imanu at-tasdiqu bil qaul, at-tasdiqu bil qaul wa taqriru bil qaul wa bil amal. Sebab beriman kepada Allah diantaranya adalah mengucapkan dari lisan, masuk ke hati, baru dilakukan. Orang Islam, ya. Apalagi kita Islam dari kecil sudah Islam. Tapi ada Islam KTP. Maka ada istilah lebih sulit mengislamkan orang yang sudah Islam daripada mengislamkan orang yang belum Islam. Orang yang belum Islam disuruh syahadat, Islam. Orang sudah sadar Islam. Lalu harus bagaimana? Maka melakukan syahadat, melakukan puasa, melakukan zakat, melakukan haji. Itu baru rangkuman menjadi sebuah rumah tangga yang di dalamnya ada tiang rukun Islam. Kalau puasa tidak dilaksanakan, kafir. Kalau sholat tidak dilaksanakan, kafir. Tapi kalau haji tidak dilaksanakan, masih ada keringanan kalau dia mampu. Zakat tidak dilaksanakan kalau dia mampu. Tapi kalau puasa tidak dilaksanakan, puasa Ramadan, sholat tidak dilaksanakan, maka sudah dikatakan kafir. Lebih sulit. Sholat kagak, tapi ngaku Islam, maka ada Islam KTP. Masih mending orang yang belum Islam diislamkan. Maka syahadat itu adalah iftitahul qulub
fi iqraril iman ilallah. Sebab Islam ketika mengucapkan syahadat itu berarti perjanjian diri kita kepada Allah. Syahadat di mana-mana ada. Jabatan ketika itu disumpah pasti syahadat. Ketika nikah pasti disuruh syahadat. Ketika sholat juga ada syahadat. Maka asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat pembuka. Tapi ketika syahadat sudah dibuka, maka muncul perintah dari Allah, yaitu at-tasdiqu bil imanil jazim. Beriman karena Allah tanpa berubah. Artinya beriman kepada Allah dengan cara apa? Meyakini bahwa kita beriman kepada Allah dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid ajarkan kepada anak-anak kita. Di antaranya adalah seorang suami istri harus rajin mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah dengan cara sholat. Bu, sholat. Bu, sholat. Pak, sholat. Sholat itu ya nomor 2. Yang pertama syahadat. Maka kalau kata orang, sholat gampang nomor 2. Iya benar, sholat nomor 2. Pertama syahadat. Tapi sholat itu adalah perintah dakwah ya Rasulullah. Pada saat itu Allah menurunkan Rasulullah mendakwakan, bukan sholat. Adawatul ula, ketika Allah mengutus Rasulullah mendakwakan itu adalah bukan sholat. Tapi Allah memerintahkan Rasul mendakwakan yang pertama kali adalah tauhid. La ilaha illallah, baru diperkenalkan syahadat. Ada kisahnya. Pada saat itu sahabat diperintahkan oleh Rasulullah, ya Ibn Abbas, innaka ta'ti ilal Yaman. Hai Abbas, kaulah datang ke negara Yaman. Ngapain ya Rasul? Datang ke orang-orang kaum kafir, di antaranya para ahli kutub, para tokoh-tokoh agama, datangin ke sana. Ngapain ya Rasul? Suruh bersahadat. Terus habis syahadat suruh ngucapin kalimat tauhid, setelah itu suruh sholat. Suruh sholat. Jadi jangan main-main. Maka di dalam keluarga itu di antara sholat yang paling utama. Ada suaminya saking soleh banget, Bu. Ketika dia lagi sholat, imamnya suara bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak. Orang kaget, lah Tom, kenapa lu nyebutnya bapak? Lah kalau saya nyebut bapak sama aja berarti anak bukan anak yang soleh. Emang kenapa? Bapak saya namanya Amin. Makanya Amin disebutnya bapak karena bapaknya Amin. Salah juga. Jangan ketelimbang. Orang semakin pinter agama semakin banyak ketelimbang. Maaf. Banyak orang yang pinter agamanya, akhirnya karena saking pinter agamanya tersesat. Akhirnya banyak yang mengakui punya aliran sesat. Sholat yang benar itu yang bagaimana? Ikutin dalam ilmu fikih. Ajarin putra-putri dengan cara sholat yang benar. Maka ada istilah ajari anak-anak kita dari semenjak kecil untuk belajar sholat. Kalau dia masih kecil biarin, yang penting dia tahu sholat itu kayak begitu. Setelah semakin tinggi, maka tugas bapak kita harus saling dengan cara kekerasan. Keras bukan membunuh, tapi keras untuk mendidik anak kita untuk mengerti artinya sholat. Jadi kalau suami istri nggak bisa sholat, repot. Bapak nggak bisa ngaji, emaknya nggak bisa ngaji, anaknya nggak bisa ngaji. Giliran meninggal, bingung, cari orang suruh ngajiin. Cari orang suruh ngajiin. Kalau keluarga yang bagus adalah yang sakinah mawaddah warahmah, ketika anaknya adalah orang yang dikatakan dia beragama, suaminya memiliki agama,
istrinya memilih ke agama. Ketika bapaknya sakit, anaknya yang ngajiin. Nah, sini bapak nih lagi sakit. Ajiin bapak, diajiin. Yang ngajiin anak. Anak yang ngaji, bapaknya berurar air mata. Ya Allah, anak saya pinter ngaji. Bapaknya bilang, nanti kalau bapak sudah nggak ada, bapak pengen yang nyolatin, yang mandiin anak bapak aja. Anaknya yang mandiin. Yang nyolatin anaknya, subhanallah. Makanya harus dididik seperti itu. Itulah dalam keluarga yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau misalnya anak nggak bisa ngaji, giliran mau ngaji nyuruh orang. Iya, kalau orang di sini mah bagus-bagus, nggak mandang siapa yang meninggal, datang rame, tahlil rame. Lah kalau di tempat saya ngelihat yang meninggal siapa, rumahnya gubuk lah, malas lah tahlil, nggak ada yang datang. Melihat rumahnya gede, ayo rame, pulang-pulang bawa berkat yang gede. Giliran bini kagak beragama, tidak mungkin iman. Pak, mau kemana? Aduh, bapak baru pulang capek kerja. Udah cepetan, gak usah mandi. Ngapain? Sono tahlil no. Mana no rumah pak itu tuh, rumahnya yang gede itu. Pulang-pulang bawa berkat. Ribut bawa berkat. Jadi buat tahlil cuma karena berkat. Giliran pak, sono tuh ada yang tahlil. Lah males lah. Emang saya bilang, lah yang meninggal orang itu. Boro-boro. Makan itu cuma air putih doang. Bila. Kalau di sini nggak ada. Alhamdulillah sini mah. Nggak ada sedikit. Nah, itulah. Jadi Islam menjelajahi dengan perjalanan di antaranya yang paling sangat mudah adalah bagaimana ketika di antaranya dalam sebuah bahtera keluarga sakinah mawadah dengan cara perjalanan hidup mempersatukan dua manusia yang berbeda, yaitu laki-laki dengan perempuan dipersatukan bagaikan Hawa dan Adam ketika dipertemukan di Jabal Rahmah. Karena kalau tidak ada pertemuan Jabal Rahmah antara Adam dengan Siti Hawa, tidak ada namanya perkawinan suami istri, tidak ada muncul kita punya anak. Maka ada bersyukur juga ketika Nabi Adam muncul ke dunia, ketika Siti Hawa muncul ke dunia, maka adalah namanya umat-umat, yaitu kita cucu-cucu Adam. Itulah hikmahnya Siti Hawa dan Nabi Adam. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka pada akhirnya ketika kita sudah menerapkan dalam Islam agama, yaitu diantaranya mengamalkan salah satu syariat Islam, diantaranya menikahkan putra-putri kita, ketika kita memang sudah diperintahkan, sudah waktunya menikahkan anak kita, maka jangan lepaskan diri kita dari agama. Karena agama itu adalah sebagai pondasi kita ketika kita menjelajahi dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kenapa? Kata Rasul, jadid safinataka fa inal bahra amik wa khud zad fa inas safara ba'id. Jadid safinataka, ketika kau menghidupi perjalanan, ketika engkau melewati lautan, maka sebelum kau memberangkati lautan, lihat perahu itu jangan sampai bocor. Karena kalau perahu bocor itu, maka kita akan tenggelam. Maka jadid safinataka fa inal bahra amik. Perbaikilah perahumu karena lautan itu sangat dalam. Artinya apa? Hidup kita itu, hati kita jangan sampai berlubang. Walaupun wanita itu lahirnya diakhiri adalah dari tulang rusuk. Tulang rusuk bengkok. Namanya bengkok, namanya perempuan. Dilurusin takut patah, ya kan? Dilurusin takut patah, dibengkokin takut makin bengkok. Gitulah perempuan. Makan hati. Karena itu. Jadi safinataka fa innal bahra amik. Lalu apa? Wa khud zad fa innas safara ba'id. Bekalilah hidup kita dengan apa? Batin kita dengan ilmu agama. Karena kalau ketika kita mau perjalanan jauh, kalau kita kagak bawa bekal, kagak bawa duit, bawa mobil, nggak punya duit, giliran di perjalanan habis bensin, kagak ada bekal, yang ada sengsara.
Sama kita hidup di dunia, kalau kita tidak dibekali, yaitu jadid safinataka fa'inal bahra amik, wa khud zad fa'inas safara ba'id. Maka bekali hidup kita, karena perjalanan sangat jauh, artinya bahwa hidup ini kita tidak tahu perjalanan sangat jauh, tapi umur semakin dekat, kematian semakin dekat. Jadi inilah menjadi hikmah buat kita semua. Di antaranya adalah tadi membina kita dalam sebuah keluarga. Di antaranya adalah kita harus tanamkan agama di dalam keluarga kita. Tidak bedakan antara dia ataupun sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, walaupun dia sudah kakek nenek-nenek, dari mulai anak muda, dari pengantin baru, dari sampai setengah tua, sampai kakek nenek, agama itu nggak boleh kita lepaskan. Karena di dalamnya Rasulullah sudah mewanti-wanti, maka jadikanlah rumah itu menjadi baiti jannati dengan tilawatil Quran dan sholat. Karena sholat dan tilawatil Quran itu menjadi patokan untuk kita berdua semasa kita melaksanakan bahtera kehidupan. Mudah-mudahan apa yang sudah dibesarkan dan apa yang sudah dibekali oleh Rasulullah menjadi bekal untuk kita. Karena pada akhirnya nanti akan menjadi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Suatu saat, suatu hari akan ditutup nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna, mulut kita dikunci. Wa tukallimuna aydihim, akan berjalan dan tangan kita akan ngomong jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Maka kaki kita akan jadi saksi. Kemana kita melangkah, maka kaki yang akan bicara. Mulut ditutup, tangan berbicara, kaki yang akan berbicara. Karena mereka menjadi saksi yang pada akhirnya Rasulullah akan menunggu tahta liwa'ir Rasulullah. Karena Rasul ketika meninggal pun terakhir dia berkata, ya Jibril, kalau aku nanti sudah akan mau dicabut nyawaku, aku hanya minta pesanku, yaitu umatku. Kata Jibril, tenang Rasul, umatmu ada jaminan surga. Rasul mau meninggal saja masih ingat sama umatnya. Lah kita mau meninggal boro-boro ingat sama umat yang ada. Si Udin mana? Panggil. Emang kenapa Pak? Panggil sini. Ya, Bapak mau meninggal. Itu kontrakan di depan sama ruko. Jangan dijual. Emang kenapa Pak? Punya orang. Mikirin harta. Bukan mikirin si Udin sholatnya gimana. Ada lagi yang lebih parah lagi. Ketika Bapak dalam sakaratul maut, anak, Pak cepetan Pak, udah cepetan, nanti rumah yang sono nanti dijual. Itu nauzubillah. Tapi itulah yang terjadi terhadap diri manusia masing-masing. Hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, inilah isi yang sangat singkat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, bila mendapatkan kekurangan, saya mohon maaf. Apabila memang ada kebaikannya, itu semua tidak lain datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan kita menjadikan anak kita, keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah sampai kakek nenek, juga anak-anak kita, dan juga bil khusus anak kita yang sedang melaksanakan sekarang pernikahan yang tadi sudah dilaksanakan, nanti pada akhirnya sampai kakek nenek, dan juga pada umumnya putra putri kita menjadi istri soleh, anak yang soleha, putri yang soleha, semua kita diberkahi rezeki yang pada akhirnya nanti kita dikumpulkan di jannatin naim. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri kita semua. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Maklum saya juga bukan kiai, bukan ustadz. Saya cuma orang biasa, cuma diundang oleh Bapak Subur sebagai sahabat saya, juga keluarga saya, yang perjalanan kehidupan saya di mana-mana makan segala macam susah hidup bersama-sama ketika beliau mengundang saya di pondok pesantren. Saya juga mohon doanya
agar santri-santri anak-anak kami di Tangerang, di Pondok Pesantren Darul Qolam mendapatkan keberkahan dan juga ujian-ujian yang sekarang menimpa semua. Anak-anak pelajar kita diuji, sekolah nggak bisa sekolah gara-gara COVID, susah mau sekolah, sholat aja susah. Kita doakan semuanya selamat dari semua penyakit dan juga semuanya kita terjaga dari segala godaan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.